KDM meminta untuk Jawa Barat di tahun 2026 tidak ada lagi kabel yang berseliweran di atas. Menurutku ini sangat bagus ya, karena KDM ini juga meminta PLN, Telkom dan swasta yang memang bergerak di bidang kelistrikan untuk meminta agar pemasangan atau penggunaan kabel itu dengan cara ditanam di bawah tanah. Keren. Jadi untuk Jawa Barat 2026 tidak ada lagi pemasangan kabel pakai tiang-tiang di atas, tapi di bawah tanah atau digali. Mari kita simak penjelasan lebih panjangnya. Untuk PT PLN dan kemudian PT Telkom, saya ingin mengarah di 2026 itu mulai memindahkan kabel listrik, kabel telepon ke bawah tanah. Jadi biar pembangunan terencana, Pak. Kayak sekarang, Pemda lagi bikin drainase. Drainasenya lebar-lebar karena target saya itu setiap jalan provinsi drainasenya harus dalam dan harus lebar. Saya kan lihat kabel bisa nggak diturunin, kan harus bikin rencana baru lagi. Sudahlah di 2026 tuh walaupun mahal, bikin jalan provinsi, bikin drainase, kabel pindah ke bawah. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai melihat pada estetika. Misalnya ada PJU provinsi, bagus-bagus, jalannya bagus, tapi ini ngali kabelnya panjang sih gak sampaian. Nah ini kan harus segera dirubah. Karena Pak, seiring dengan jalan yang nanti baik, seiring dengan drainase yang tertata, seiring dengan taman-taman di pinggir jalan semakin baik, itu rumek ningali kabel telepon apalagi kotor, kabelnya tuh banyak. Nah yang berikutnya juga tidak boleh lagi terjadi di 2026 adalah jalan sudah dibangun, trotoar sudah dibangun, ada galian lagi. Dibikin rencana strategi setelah ini antara Telkom, PT PLN, apa yang akan dilakukan 5 tahun ke depan. Galian kabelnya apa saja, jenisnya apa saja, wilayahnya mana saja, harus dibicarakan dari sekarang. Biar nanti sudah kabel bawah tanah, jangan kejadian lagi, trotoar baru dibangun, baru seminggu, udah dicat, besoknya datang lagi orang Majalengka, bluk, gali tukang Majalengka. Nah, ini jangan terjadi lagi, Pak. Seolah-olah pemerintah itu berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Nah, ini semua para pengembang, baik PT PLN maupun Telkom atau berbagai jaringan optik lainnya yang termasuk juga yang swasta, untuk membuat rencana kerja dalam 5 tahun ke depan. Sehingga rencana kerja itu nanti match dengan apa yang menjadi kebutuhan daerah. Nah, yang terakhir, kita juga punya proyek strategis walaupun bupatinya belum datang. Jangan datang Bupati Subangnya. Ya, jadi jalan, Pak. Iya, lain nasi di jalan molorna beran moe udah belum datang. Nah, ini Patimban ini mengalami keterhambatan karena proses yang pembangunan jalan tolnya yang di Jasa Marga. Nah, ini yang nanti kita ke sana, Pak, ke PT kereta cepat di sana mereka ngumpulnya. Nanti kita ke sana, itu akan menjadi fokus kita. Ini akan menjadi fokus kita. Jadi paling utama dipertemukan pada pagi hari ini adalah membuat satu kesatuan pikiran, gagasan, dan arah pembangunan di 2026. Arah pembangunan di 2026. Dan kemudian yang terakhir adalah pemerintah provinsi bersedia mengambil alih jalan kabupaten yang menghubungkan antar kabupaten untuk menjadi jalan provinsi yang menghubungkan antar kabupaten, bukan menghubungkan antar kecamatan, untuk menjadi jalan provinsi dengan penghitungan strategik dan nilai ekonomi multiplier efeknya apa. Nah yang terakhir, bahwa kita juga di 2026 berencana untuk membuka isolasi di wilayah Jabar Selatan, yaitu ada Karya Bakti TNI yang menghubungkan antara Sukabumi, Cianjur, Garut, rencana kita sampai Pangandaran. Karena rencana nanti dari Bogor nanti kalau mau take over sudah ada jalannya. Jadi Bapak kalau mau take over nanti dapat Sukabumi, Pak.
dari Sukabumi ke Cianjur, Cianjur ke Garut, Garut ke Tasik Selatan, Tasik Selatan nanti langsung ke Pangandaran. Jadi jaraknya dekat Pak, disiapin Pak jalannya untuk menjadi jalan baru nanti dominasi Pakuan Pajajaran ke selatan. Jadi itu saja untuk pengantar dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Barangkali dari PT PLN, silakan. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Mohon izin, nama kami Sugeng Widodo. Saya warganya Pak Rudi Pak di Kabupaten Bogor. Tinggal saya di Cipinang Pak, di Desa Nanggeber Makarman. Oke, jadi terima kasih Pak Wali Kota Bogor. Saya sudah kenal sama Pak Wali Kota Bogor Pak. Kebetulan saya pernah lama tugas di Bogor gitu, dengan Pak Rahim. Jadi untuk arahan Bapak pada prinsip utamanya adalah PLN tentu siap mendukung Bapak terkait dengan infrastruktur di Jawa Barat, termasuk kebutuhan kelistrikannya, termasuk yang tadi di Patimbang. Insya Allah kami dukung, kami support Bapak. Kemudian untuk perubahan dari SUTM ke SKTM, memang nanti akan perlu diskusi detail Bapak untuk tiap lokasi, karena memang betul. Jadi memang kami harus diskusi detail dengan setiap stakeholder terkait dengan kebutuhan setiap lokasi, karena pasti nanti kebutuhannya berbeda, termasuk kondisinya pasti berbeda Bapak. Apakah ke bawah itu nanti seperti apa kebutuhan dan kondisinya, karena memang kebetulan kami pernah bertugas di Jakarta, memang kompleks sekali untuk menurunkan dari atas ke bawah, khususnya sebenarnya aspek yang diperhatikan itu keselamatan dan masyarakat Bapak. Jadi karena begitu turun ke bawah itu harus kita pastikan kondisinya aman, kemudian proteksinya baik, karena itu sangat penting. Jadi nanti setiap lokasi kami akan koordinasikan kebutuhannya seperti apa. Tapi pada secara prinsip memang kami bertugas di Jawa Barat itu untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Jadi insya Allah komitmen kami, tentu kami dukung Bapak terkait dengan kebutuhan tersebut. Memang nanti akan ada permasalahan di sisi anggaran, tapi tentu pasti akan ada solusinya kalau nanti kami komunikasi. Nanti prinsipnya sesuai kewenangan kami, kami survei bersama dengan pihak Pemprov maupun dari pihak pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota, kebutuhan anggaran seperti apa nanti kami komunikasikan dengan ke pusat. Tapi Bapak, saya janji, saya komit untuk mendukung pembangunan Jawa Barat sebaik mungkin. Barangkali itu Bapak, terima kasih. Ini aja Pak, biar lebih teknis. Setelah ini Bapak terjemahkan agar nanti di PU aja. PU nanti bikin rapat koordinasi perencanaan pembangunan 4 tahun ke depan dengan PT PLN. Kemudian para kepala PU kabupaten kotanya bareng jadi satu rakor. Kemudian nanti sudah kelihatan petanya provinsi Jawa Barat, kabelnya ke sini. Nah, paling nanti yang harus diperbaiki dari sisi manajemen Pak adalah, ini seringkali keluhan masyarakat Pak, ada tiang listrik misalnya di satu tempat, di tanah milik orangnya itu udah ngebangun, pengen tiang listriknya pindah. Nah itu biayanya suka mahal, padahal itu tempat dia pengen geserin tiang listriknya. Nah yang kayak gitu harus segera ditangani Pak. Betul Pak, jadi memang kalau untuk case per case nanti prinsipnya adalah selama memang kondisinya memungkinkan dipindah kemananya, ada tempat untuk pindahnya. Kemudian kan ketika kita pindah listrik itu kan pasti butuh listriknya mati. Nah itu pelanggan yang mati juga sudah paham. Prinsipnya tentu case per case kami kami coba selesaikan case per case karena memang sesuai dengan ini kondisi di lapangan. Tapi insya Allah kami tetap coba selesaikan sesuai kewenangan yang ada di kami. Telkom, saya ada. Oke Pak, silakan. Siap Pak Kadem. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadem. Mohon maaf agak terlambat. Jadi Bapak-bapak semua Pak Kadem, Telkom itu punya 3 platform connectivity. Jadi yang pertama adalah yang fiber, mungkin yang sering ditemui oleh Bapak-bapak semua itu adalah yang fiber optik. Ada 3,5 juta port ODP, artinya ada port ODP yang bisa fiber yang bisa melayani masyarakat. Kemudian jika tidak ada fiber maka kita menggunakan alternatif 2 hal. Yang pertama adalah mobile, itu satu tower Telkomsel itu bisa untuk 10 km diameternya itu. Jadi
Jadi 10 km di antara itu bisa dilalui kalau didapatkan sinyalnya. Atau yang terakhir adalah satelit. Nah, 3 hal ini yang memungkinkan proses digitalisasi sampai ke pelosok desa. Misalnya seperti itu. Jika tidak ada fiber, maka mobile atau satelit. Nah, untuk proses penataan infrastruktur, sebenarnya sudah beberapa kali kita ketemu dengan beberapa Pemkot dan Pemkad Pak KDM. Ada 2 hal ya, yang di kota utamanya adalah kebanyakan sudah mulai menurunkan Pak, kebijakan menurunkan kabel ke bawah di lokasi-lokasi tertentu. Tapi untuk lokasi-lokasi yang masih memungkinkan pemasangan tiang, maka kita masih menggunakan itu. Jadi mohon maaf Pak KDM, tiang telepon itu ada 1 juta tiang Pak di Jawa Barat itu. Nah itu kalau misalnya semua operator punya tiang yang sama, Bapak bisa bayangkan berapa tiang yang akan banyak. Mungkin kalau yang tidak bisa turun ke bawah, maka tiangnya itu bisa pemakaian bersama. Nggak, yang terjadi gini Pak, si kabelnya tuh nggak berfungsi. Tapi memang tidak ada, gini loh, udah nggak berfungsi tapi dibiarkan. Kan tiang telepon sama tiang listrik itu sama Pak di mana-mana. Ada yang sudah dendek begini nggak ada yang benerin. Ada yang begini, ada yang di satu tiang tuh kabelnya tuh banyak banget. Nah, menurut saya itu kan bisa dilakukan penataan, Pak. Siap. Artinya kan apa sih yang menjadi kelemahan PLN dan Telkom itu adalah abai terhadap berbagai perangkat infrastruktur yang dulu dibangun kemudian ditinggalkan tanpa dilakukan perubahan dan pemusnahan. Itu Pak, itu kan yang terjadi Pak. Jadi kabelnya tuh udah banyak numpuk tapi nggak dicabut, gitu, nggak berfungsi. Nah itu Pak, kecuali nanti ada yang nyuri dipanggul, nah itu baru beres Pak. Jadi Pak saya perkenalkan juga ada Pak Mahdor sini Pak. Kami punya PT baru di Telkom namanya PT Infra Nexia. Pak Mahdor sebelah kiri Pak. Nah sekarang seluruh infrastruktur dikurusin oleh satu PT sendiri yang begitu agar optimalisasi asetnya tidak terbengkalai Pak. Nanti kami berhubungan dengan jajaran Bapak. Kami punya mapping gambarnya Pak. Semua kabel kemana saja ada gitu. Mana-mana yang mungkin saya khawatirnya karena ISP itu ada lebih dari 200 ISP, bahkan 1.200 kalau total ISP, Service Provider. Nah kami kadang waktu Pak KDM cerita yang di Subang itu ternyata bukan punya Telkom gitu ya, yang waktu ada di depan rumah Bapak juga ada kan. Nah itu yang gitu-gitu kita perlu identifikasi ini tiang siapa gitu. Akhirnya tiang siapa itu yang tempat saya? Ada operator lain, saya nggak ngerti. Nanti kita identifikasi Pak. Nanti yang punya Telkom kita buka ke tim Bapak gitu. Mana-mana yang perlu termasuk di para bupati gitu dan wali kota. Mana-mana yang kira-kira mengganggu itu akan kita datangkan. Insya Allah ada setotal Indonesia kami punya 30.000 teknisi. Mungkin teknisi terbanyak di Indonesia. Jadi untuk penataan siap Pak Kadin untuk mendukung teman-teman. Tinggal PU ya, Perkim. Nanti setelah ini bisa sekarang juga nggak apa, terusin setelah saya acara. Segera gini, ada data besarnya, ada data kecilnya. Harus terlihat dari data yang di provinsi sampai terus ke kabupaten kota, sehingga nanti daerah mana yang sudah bisa dipindahkan, yang sudah bisa dikubur, daerah mana yang belum. Sehingga nanti kan estetikanya mulai terbangun, karena seindah apapun kota, seindah apapun jalan, kalau kabelnya masih berantakan, keindahannya tetap tidak terlihat.